bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Berdoa pada Allah. Kalau anak kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak disebut apa? Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya, saling jaga. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Aziza! Aziza! Nak? Ini sebentar nih. Ini apa hantunya anaknya gitu? Iya, anaknya yang sudah meninggal, Ustaz. Oh, anaknya yang udah meninggal terus menghantui ibunya gitu? Iya. Oh, ini kalau anak yang kemudian menghantui ibunya, kayaknya anaknya benar-benar kesel sama ibunya gitu, dendam gitu ya, sampai menghantui ibunya gitu ya. Nah ini aneh juga ini. Ya, oke lah, coba nanti kita lihat lagi. Ayo lanjut. Ini tayangannya berapa tahun ke atas? Ada nggak data? Ini soalnya kalau tayangan kekerasan ya. Jadi gini, kan tayangan itu pertama ada pornografi, ada juga yang kekerasan, dan ini tuh nggak bisa dilihat sama anak-anak. Jadi ini mungkin di atas 13 tahun juga nih. Anak-anak 13 tahun nggak boleh mungkin lihat beginian nih. Ya, Ustaz, untuk film ini untuk umur 17 tahun ke atas. 17 tahun ya? Wih, serem juga ya ini. Tapi apa yang ditampakkan ini masih seperberapanya. Kalau di neraka beneran ya lebih serem lagi. Lanjut coba. Ini efek-efek CGI semua ya. Ini saya tahu nih maksudnya nih, sutradara ini. Dia ingin membuat horor, ya, ingin membuat teror yang menekan kita itu dengan siksanya gitu, bukan dengan yang hantu-hantuannya. Ini nih agak lain ya kalau film horor yang ini nih menurut saya nih. Kita bahas langsung ya. Judulnya Siksa Neraka. Dalam kajian bioskop kali ini, saya melihat bahwa kalau ini dimasukkan ke genre film horor ya, mungkin ini horor yang yang teror ya, horor teror. Artinya kalau saya lihat masih tetap juga tadi ada sedikit hantunya ya, tapi penekanan hantu ini kalah sama tadi di teasernya ada tusukan di pipi, minum bara api gitu dan lain-lain. Itu kalah tuh si horor itu. Jadi ketegangan intensitasnya kalau saya lihat film horor ini horor betul-betul yang masuk ke dalam teror. Dan ini sebuah alternatif yang lain ya, yang kemudian orang sudah mungkin bosen juga ya nonton film horor-horor yang hantu-hantuan gitu ya. Mungkin yang ini menjadi satu alternatif. Tapi bosen nggak nonton film horor nih? Anak-anak di studio suka nonton film horor nggak?
udah mulai bosen ya, karena ini kajiannya kajian horor terus. Nah ini jadi satu alternatif yang bagus. Nah tapi kalau saya lihat ya, ini film siksa neraka ya. Neraka itu kalau kita lihat nar itu diambil dari kata api ya, yang sebetulnya dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa api di dunia ini ya, api di dunia kita ini, panasnya api, pernah kebakar nggak? Pernah ngerasain panasnya api? Ya pernah ya. Kok aneh ya, semua pernah padahal tahu ya api itu panas ya. Mungkin Allah ingin mungkin Allah ingin kasih tahu bahwa orang-orang semua pernah ngerasain panasnya api itu agar supaya apa? Agar supaya Rasul menyampaikan itu baru satu kali dibanding 70 kali, 70.000 kali panasnya api di neraka. Coba bayangkan. Jadi yang tadi api seperti lahar panas gitu ya, itu kan ada di dunia. Nah jadi api yang ada di dunia itu cuma satu kali lipatnya, 70 kali lipatnya itu ada di neraka. Nah saya ingin tahu sinopsisnya dulu, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa seperti surga ya, yang kalau disebut surga itu jannah, sesuatu yang tertutupi, sesuatu yang kita nggak tahu secara jelas apa di sana gitu, yang kita bisa itu hanya bayangkan, dan bayangan kita juga hanya seperseberapanya, sama dengan neraka. Jadi ini mungkin bayangan sutradara atau penulis naskah yang hanya seperseberapanya, yang kalau disampaikan kepada kita pun ini sudah kita menjadi tertekan atau terteror, padahal baru seperseberapanya, karena yang namanya nar atau jahanam itu lebih lagi dari apa yang kamu bisa bayangkan ya, itu bayangan nar. Oke, gimana sinopsisnya, kita bongkar. Oke, baik Ustadz. Jadi di episode kali ini kita akan bahas film Siksa Neraka nih Ustadz. Ya. Saya ceritain dulu ya Ustadz isi sinopsisnya. Jadi Ustadz, film ini rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan kehidupan keluarga Ustadz Syakir dan Ibu Rika yang memiliki 4 anak, yaitu Saleh, Fajar, Tias, dan Azizah. Di luar rumah, Ustadz Syakir dikenal sebagai sosok yang disegani warga kampung. Namun, di dalam rumah, Ustadz Syakir merupakan sosok ayah yang tegas dan keras dalam mendidik agama, terutama pemahaman tentang kehidupan surga neraka. Meski sejak dini sudah ditanamkan nilai agama, beranjak dewasa, anak-anak Pak Ustadz nyatanya tidak tumbuh religius. Suatu malam, Saleh membawa seluruh adik-adiknya pergi ke desa seberang tanpa izin orang tua. Akibat hujan yang terlalu deras, mereka terpeleset arus sungai hingga akhirnya hanyut dan menghilang. Setelah terbangun, Saleh dan adik-adiknya digambarkan sudah ada di dalam neraka. Mereka mengalami berbagai siksaan serta serangan hukuman berat sebagai balasan atas dosa yang pernah mereka perbuat. Sementara itu, di saat yang bersamaan, di dunia, Pak Ustadz dan warga mulai melakukan pencarian keempat anaknya. Jasad Fajar, Saleh, Azizah ditemukan dalam kondisi mati yang mengenaskan, kecuali Tias yang ditemukan pingsan namun dalam kondisi koma. Satu persatu, dosa anak-anak mulai terkuak. Ustadz Syakir dan istri mulai menyesal karena gagal memberi bekal amal dan ibadah yang cukup untuk anak-anak. Nah Ustadz, di dalam film ini ada adegan Ustadz Syakir yang datang melihat bersama anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil. Digambarkan, Tias anak ketiga Pak Syakir memiliki indera keenam. Tias memiliki arwah dari jasad orang yang sudah meninggal itu, tengah mendapat azab di alam neraka. Nah, jadi pertanyaannya Ustadz, emang ada manusia yang bisa melihat siksa kubur? Bukannya hanya Rasulullah saja ya yang bisa melihatnya? Kalau emang ada, apakah itu termasuk kelebihan atau kekurangan Ustadz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Oke, saya mau respons dulu sinopsis ya. Ini kalau saya lihat dari sinopsis, ya, saya mau memasukkan kategori film ini kepada horror fiction. Jadi
horor yang berlandaskan fiksi saja. Ya, horor kan memang sudah lebay ya, udah pasti didramatisir ya. Seringkali kalau film-film horor itu menampilkan segala sesuatu yang bukan faktanya ya. Dan ini juga kenapa saya tambahkan fiksi, karena saya baru melihat sinopsisnya saja, baru mendengar ya. Pertama begini, jika ada tadi ditampakkan seorang keluarga yang ayahnya ini seorang ustadz ya, yang kemudian mengajarkan anaknya agama dari sejak kecil. Nah mungkin ini ada yang ingin ditampilkan atau dihadirkan sebuah kontroversi bahwa anak ustadz belum tentu juga menjadi seseorang yang soleh gitu ya. Nah tetapi kan harus ditampakkan bahwa kenapa kok bisa ada miss seperti ini gitu. Padahal ini diajarkan agama dari sejak kecil. Mungkin tadi bukan karena ketegasan, tapi karena cara yang salah. Cara yang mengajarkannya dengan kekerasan dan lain-lain yang membuat anak-anaknya justru membenci agama, bukan masuk ke dalam kecintaannya kepada agama. Nah ini salah satunya ya. Itu yang harus dipertegas, yang kemudian membuat audiens merasa bahwa oh bisa terjadi miss seperti ini. Tapi kalau hanya kemudian menampilkan bagaimana dia ngaji salah dipukul, saya juga waktu ngaji waktu kecil salah dipukul gitu ya. Jadi kalau zaman dulu memang pengajarannya seperti itu. Iya, kalau zaman dulu tuh ustadz dulu pakai jidar panjang, kayu ya. Ini kalau di zaman saya ya, itu kalau kita kemudian ikro ya, kita lagi belajar ngaji, salah itu atau ngantuk itu kemudian dipukulkan ke meja kita ya, atau mungkin juga ada yang ke badan ya dan lain-lain kalau misalnya nakal, itu biasa. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian saya ingin merespons tadi tuh si anak ini kemudian lari, kemudian dia terpleset meninggal, kemudian tiba-tiba berada di alam neraka gitu. Nah ini kan ini sesuatu yang fiksinya yang tidak berdasarkan. Kalau ada fiksi itu ada science fiction, fiksi berdasarkan science. Kalau ini fiksi yang tidak berdasar sama sekali ya, ini angan-angan saja gitu ya, yang tiba-tiba dia bisa kemudian ke neraka. Nggak ada ya. Jadi tidak ada yang tadi ada pertanyaan itu, tidak ada orang yang kemudian meninggal kemudian langsung ke neraka. Dia itu disimpan dulu dalam barzah. Ya, tetapi saya mau buka rahasianya, membuka informasinya gitu. Orang yang kemudian dolim ketika dia dimasukkan ke alam barzah, ya, kemudian terjadi proses pertanyaan munkar nakir dan lain-lain. Di sini itu kemudian dia disuruh istirahat, ya, tetapi dengan ditampakkan sebetulnya kemana dia akan pulang. Jadi kalau misalnya dia pulangnya itu ke pintu surga, dia akan ditampakkan sedikit ya pintu surga agar supaya dia itu bisa kemudian merasakan dilapangkan kuburnya dan lain-lain. Tapi kalau kayak Fir'aun gitu ya, dia itu sudah mencium yang namanya bau neraka. Jadi betapa terornya, betapa dahsyat di alam barzah juga ya. Jadi ada hadis yang menyatakan seperti itu. Jadi intinya tadi bukan langsung ke nerakanya, tapi di alam barzah nggak bisa orang langsung ya, karena nanti ada prosesnya perjalanan kita itu. Nah kurang lebih saya melihat bahwa film ini saya belum lihat keterusannya, keberlanjutannya, tapi dari awal saya lihat bahwa ini sesuatu yang dibuat memang intinya tujuannya untuk memberikan teror aja, gitu ya, teror kepada orang yang lihat agar supaya jangan berbuat sesuatu hal yang buruk mungkin ya gitu. Tapi ya tadi fiksinya ya namanya film horor fiksi ya saya sebutkan. Baik, lanjut. Oke, lanjut ya Ustadz. Nah Ustadz, film ini kan diadaptasi dari komik berjudul Siksa Neraka karya M.B. Rahimsyah di era 1980-an. Ya. Tapi, apa sih alasan sutradara mengangkat tema film tentang siksa neraka? Boleh dong Ustadz, tolong tanyain ke Ciniti. Kami tumbuh bersama ajaran Bapak tentang neraka. Bapak yang dengan keras mengingatkan agar kami takut melakukan dosa. Nah ini ada pertanyaan Ciniti.
Siksa Neraka ini, film ini diadaptasi dari komik yang dibuat di tahun 80-an gitu. Kemudian sebetulnya apakah komiknya pada saat itu juga viral, booming, dan apa sebetulnya niat atau misalnya tujuan membuat komik dan sutradara membuat film ini akhirnya. Komik Siksa Neraka memang sangat populer di tahun 80-an. Visualisasi siksaan yang mengerikan membuat pembaca bergidik ngeri. Tujuan komik dan film ini sama, yaitu untuk memberikan pelajaran moral tentang konsekuensi dari perbuatan dosa. Menurut Ciniti ya, apakah orang itu ketika tahu atau melihat atau tergambarkan yang namanya kengerian siksa neraka itu akan efektif atau tidak menurut Ciniti? Efektivitas penggambaran siksa neraka dalam mempengaruhi perilaku seseorang itu relatif. Beberapa orang mungkin merasa takut dan termotivasi untuk berbuat baik, sementara yang lain mungkin tidak terlalu terpengaruh. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, Ciniti juga sebetulnya tadi menginformasikan bahwa orang itu dari mulai dulu ya di tahun 80-an, mungkin 70-an, mungkin 60-an, mungkin dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan kalau dari zaman Rasulullah SAW ya, tentu orang-orang tuh ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi di neraka gitu. Karenanya banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang suasana apa yang terjadi di neraka. Bahkan sebelum Rasulullah SAW ya, seperti Nabi Idris alaihissalam pun kan ingin tahu neraka seperti apa dan ingin kemudian mengunjungi yang namanya neraka. Nah, karenanya saya kira memang ketika film ini menjadi film dengan tema yang abadi ya, jadi dia bisa di recycle terus, asal sebetulnya penggarapannya tadi ya tidak menabrak dengan kaidah-kaidah agama, itu saja sebetulnya. Tapi kalau secara informasi, ini menurut saya ya informasi yang harus disampaikan, karena informasi tentang neraka ini penting untuk motivasi orang berbuat baik, kurang lebih.